Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Walau masih ada kekurangan dalam mempresentasikan hasil review sebuah artikel penelitian kuantitatif dengan judul Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar Sekabupaten Kalumbuk Padang. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada pembimbing mata kuliah metode penelitian kuantitatif, Bapak Icar Bolorangka, atas bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dan dapat menjadikan tugas ini menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan kami mempresentasikan hasil sebuah review artikel yang kami kerjakan bisa bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita semua. Demikian kata pengantar dari saya selaku Ketua Kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Topik atau judul penelitian ini adalah Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar Sekelurahan Kalulumbuk, Padang. Artikel ini diterbitkan di Kelurahan Kalulumbuk, Padang. Dan yang meneliti di artikel ini adalah Erik Ade Putra. Jelaskan apa latar belakang utama riset di artikel ini? Jawabannya adalah penelitian dilatar belakangi adanya berbagai bentuk-bentuk kesalah menulis anak berkesulitan belajar di sekolah dasar sekelurahan Kalulumbuk, Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk kesalah menulis anak berkesulitan belajar di sekolah dasar. Apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian tersebut? Peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk-bentuk kesalahan menulis anak berkesulitan belajar dan persentase dari bentuk kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa berkesulitan belajar menulis di sekolah dasar. Di mana letak originality atau kebaharuan penelitian tersebut? Letak originality atau kebaharuan penelitian tersebut ada di Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus volume 4 nomor 3 September 2015. Apa saja masalah yang dijawab dalam artikel tersebut? Masalah yang dijawab dalam artikel tersebut adalah banyak siswa yang ditemukan mengalami kesalahan dalam menulis dan banyak ditemukan tulisan siswa yang masih sulit untuk dibaca. Metode yang dipakai dan kenapa metode itu mereka pilih? Jawabannya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengungkapkan suatu apa adanya. Menurut Ari Kunto di tahun 2005, mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Menurut Ari Kunto di tahun 2006, dengan penelitian kuantitatif, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk melihat, meninjau, dan menggambarkan dengan angka tentang objek yang diteliti seperti apa adanya dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut sesuai fenomena yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Bagaimana kalian menjelaskan desain penelitian yang peneliti atau penulis artikel itu? Jawabannya adalah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pemberian tes. Dengan menganalisis setiap butir soal, kemudian data juga dikumpulkan melalui observasi, langsung serta studi dokumentasi, agar bisa melihat secara langsung bentuk-bentuk kesalahan menulis pada siswa.
Apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel itu? Jawabannya adalah, berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan menulis yang dialami siswa memang benar adanya, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan siswa sulit dalam belajar di sekolah. Secara umum, siswa sudah belajar menulis dengan baik di sekolah, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih salah dalam menulis. Sebutkan masalah apa saja yang belum diselesaikan dari penelitian di artikel itu. Jawabannya adalah, secara umum, siswa sudah belajar menulis dengan baik di sekolah, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih salah dalam menulis. Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa cukup banyak siswa sekolah dasar se-Kelurahan Kalumbuk masih mengalami kesulitan menulis yang dilihat dari hasil tulisan siswa. Apa tawaran kalian untuk judul-judul penelitian baru yang ada kaitannya dengan variabel di artikel itu? Berikan minimal 5 contoh, lalu jelaskan alasannya. Yang pertama, studi deskriptif kuantitatif tentang aktivitas belajar mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran Edmodo dalam pembelajaran sejarah. Alasannya, karena aktivitas belajar mahasiswa masih terlihat rendah, yang ditunjukkan oleh mahasiswa pendidikan sejarah sebagian besar kurang memperhatikan jalannya kegiatan pembelajaran dan mengajukannya, seperti mengobrol, main handphone, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pengaruh bimbingan karir dan pola asuh orang tua terhadap kemandirian siswa dalam memilih karir. Alasannya, karena bimbingan karir dan pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kemandirian siswa. Yang ketiga, kepercayaan diri anak dalam pembelajaran, pengembangan berbahasa pada kelompok B1 PAUD Assalam, Muara Bengkulu, Kota Bengkulu. Alasannya, karena kepercayaan diri pada anak berkaitan dengan toleransi atau bekerja sama, mengambil keputusan, optimis, dan tanggung jawab. Yang keempat, prokrastinasi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Alasannya, membantu mahasiswa untuk memahami potret dirinya terkait dengan prokrastinasi di kalangan mereka. Dan yang terakhir, kelima, analisis deskriptif kuantitatif, persepsi, tanda pagar, hashtag 2019 ganti presiden. Alasannya karena penolakan gerakan sosial 2 periode yang mendukung Joko Widodo untuk menjadi presiden di pemilu tahun 2019. Muncul fenomena hashtag 2019 ganti presiden yang dideklarasikan dan menjadi sebuah polemik.